Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema zikrullah adalah benteng melawan setan. Dari Al-Harits Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amrukum an tadhkurullaha fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'a hatta idza ata ala hisnin hasin fa ahraza nafsahu minhum kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah." Yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuhnya dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil Asy-Syayyiba. Beliau mengatakan, Andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan zikir bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir, dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian, sehingga musuh selalu mengintai. Ketika orang itu yang lalai, musuh akan langsung menyerang. Ibnu Taimiyah dalam Al-Kalim At-Thayyib menyebutkan, fungsi zikir adalah seperti orang yang mengusir musuhnya dengan cepat, sampai-sampai jika musuh itu datang pada benteng, maka mereka akan terlindungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberitakan Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat agar beliau mengamalkannya dan memerintahkannya kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Aku perintahkan kamu untuk zikrullah atau mengingat Allah, menyebut Allah. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kokoh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka dengan berlindung dalam benteng tersebut. Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung." Surat Al-Anfal ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya." Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah juga berfirman, "Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lengah." Surat Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat nama Allah hati menjadi tenteram. Sebelum kita menutup pembacaan di sini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasyukr.
كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Ponpes dan umat muslim dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dengan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.